Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mermiza. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lutfi Satullah dari Prodi Teknik Informatika Universitas Sunan Giri Bojonegoro. Di sini saya akan membahas sedikit tentang pengkabelan, yang mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah jaringan komputer. Oke, langsung saja. Untuk mempersingkat waktu dan juga kuota data nanti, yang pertama kita membahas tentang pengertian kabel jaringan. Kabel jaringan tersendiri adalah sistem jaringan komputer yang menggunakan kabel sebagai media utama dalam melakukan transmisi paket data. Pasti teman-teman muncul pertanyaan, kenapa kok harus menggunakan kabel? Alasan menggunakan kabel jaringan yang pertama yaitu mensuplai kebutuhan jaringan di daerah pelosok yang belum memiliki akses point secara wireless atau jangkauan secara wireless itu masih susah. Entah itu terhalang oleh pegunungan atau pepohonan dan lain sebagainya. Untuk yang kedua yaitu proses membangun jaringan kabel masih cenderung lebih murah daripada menggunakan jaringan wireless. Dan yang ketiga yaitu jaringan kabel cenderung lebih stabil dalam mentransmisi sebuah data atau sebuah paket. Kenapa? Karena dia kasarannya itu jalannya bisa mulus, berbeda kalau menggunakan wireless. Terkadang terhambat oleh yang namanya pepohonan atau sinyal yang kurang stabil. Oke, mungkin cukup itu. Koneksi jaringan menggunakan kabel dapat diterapkan pada hampir seluruh jenis jaringan komputer. Kabel jaringan saat ini masih banyak digunakan, meskipun sudah ada alat alternatif lain yaitu menggunakan jaringan wireless atau nirkabel tanpa kabel. Alasan yang mendasari jenis jaringan ini masih banyak digunakan secara luas karena jaringan kabel mampu mensuplai kebutuhan jaringan hingga ke daerah-daerah pelosok yang tentunya masih sulit untuk dijangkau oleh wireless atau tanpa kabel. Dalam penggunaannya, kabel jaringan tersebut dibagi menjadi beberapa tipe. Yang saya ketahui di sini ada 4 tipe, yaitu pertama kabel koaksial, kedua UTP, ketiga STP, dan keempat fiber optik. Adapun tipe dari kabel strike tersebut yaitu antara satu ujung dengan ujung yang kedua itu memiliki karakter yang sama. Semisal urutan standar kabel strike yaitu oranye putih oranye, hijau putih biru, biru putih hijau, coklat putih coklat. Sama halnya dengan ujung yang kedua yaitu oranye putih oranye, hijau putih biru, biru putih hijau, coklat putih coklat. Oke Ramisa, di sini sudah saya siapkan bahan-bahan untuk praktek pengkabelan strike dan crossover tadi. Yang pertama yaitu kabel LAN. Ini sudah banyak di toko-toko, juga banyak. Harganya kisaran kalau di sini per meternya itu 2000. Entah kalau di daerah teman-teman semua. Yang kedua yaitu RJ45, konektor dari kabel UTP tadi. Oh iya, maaf, kabel ini saya gunakan yang kategori 5 ya, soalnya di pasaran kabel UTP sendiri itu ada 2. Ada yang kategori 5 seperti yang saya pegang ini, ada yang kategori 6. Bedanya yang kategori 6 itu lebih lebih kaku atau lebih besar kabelnya. Untuk konektor RJ45 nya seperti ini, bisa dilihat ada kuning-kuningnya ini untuk penjepitan kabel nanti. Dan selanjutnya yaitu tang crimping atau crimping tool.
Dan selanjutnya yaitu kabel tester, bisa dilihat atau biasa disebut lem tester. Di sini tidak membutuhkan alat yang lain-lain atau cutter atau tang atau bahkan lainnya. Cukup 4 alat ini. Oke, pemirsa. Di sini saya akan mempraktekkan cara pembuatan pemasangan kabel strike tadi ya. Untuk yang pertama, kita gunakan crimping tool ini untuk mengupas kabel ini. Jadi tidak usah menggunakan yang namanya cutter atau yang lainnya, karena di sini sudah lengkap. Ya, ini untuk pemotongnya ya, untuk memotong kabel tadi. Ini bisa dilihat ya, untuk memotong kabel. Oke, terpotong. Nah, untuk mengupas kabel yang luar ini, kita bisa menggunakan yang ada lubangnya. Kelihatan apa enggak? Kelihatan ya, yang ada lubangnya ini. Kita tinggal masukkan lalu kita putar kayak gini. Jangan ditekan terlalu terlalu kencang, nanti putus sampai yang dalam ini putus. Setelah kita kupas, ini ada beberapa warna, kita pisahkan dulu. Oke, setelah dikupas kulitnya kita pisahkan dulu biar nanti enak dalam mengurutkan kabel. Oke, sebelumnya kalian perlu hafalkan untuk strike urutannya, yaitu yang pertama oranye putih, lalu oranye, hijau putih biru, biru putih hijau, coklat putih coklat. Untuk urutan kabel yang tadi, yang pertama itu harus dari kiri, yang oranye putih oranye, hijau putih biru, biru putih hijau, coklat putih coklat. Ini yang nomor 1 dari kiri ya. Oke, setelah tersusun rapi, lalu kita potong sesuai dengan ini, panjangnya sesuai ini. Usahakan kulitnya ini ya masuk ke konektor RJ45 nya ini. Supaya apa? Supaya lebih rapi tentunya, dan yang kedua itu tumpuan dari kabel itu masih bersama pembuluhnya ini, tidak pada kabel yang kecil-kecil ini, jadi lebih aman. Oke, langsung saja kita potong dengan ukuran yang dikira-kira aja, yang penting bisa masuk dengan menggunakan ini ya, bisa dilihat kita potong. Oke, rapi. Lalu kita masukkan ke konektornya. Saya sarankan untuk konektor ini yang ada kuningnya, ada pinnya ini menghadap ke kalian, menghadap ini ya. Jadi urutannya yang kiri ini untuk yang oranye putih, begini. Bisa dilihat ya. Oke, lalu kita masukkan secara perlahan. Kurang lebih seperti ini. Jadi pembungkusnya ini masuk ke konektornya ya. Oke, setelah kita masukkan ini, bisa dilihat. Jangan lupa kita teliti lagi warnanya oranye putih, oranye, hijau putih biru, biru putih hijau, coklat putih coklat. Kalau sudah merasa yakin, lalu kita crimping. Kita crimping ini ya.
Oke. Lalu kita gini kan. Biasanya berbunyi krek gitu. Ini entah RJ-nya yang jelek atau apa, enggak mau bunyi. Pokoknya sampai kencang, sampai bener-bener pinnya ini masuk. Oke. Selanjutnya kita buat yang ujung kedua. Sama, urut-urutannya itu sama dengan pin yang pertama ini. Sebentar, saya potong terlebih dahulu dengan menggunakan tang kerimping ini. Kita putar. Kita pisahkan dulu dari lilitannya. Oke. Maaf ya, rame ngeprint, maaf. Soalnya juga ada kerjaan tadi. Abaikan suara-suara itu, abaikan ya. Oke. Kita fokus ke kabelnya. Sama hanya yang ujung ini. Nih. Urutannya itu untuk kabel strap sama. Oranye putih, oranye. Hijau putih, biru. Biru putih, hijau. Coklat putih, coklat. Seperti ini. Pokoknya sama yang ujung pertama tadi. Kita rapikan. Lalu kita potong lagi. Oke, bisa dilihat ini ya. Lalu kita kasih RJ-nya. Sebelumnya kita teliti dulu oranye putih oranye, hijau putih biru, biru putih hijau, coklat putih coklat. Oke, masukkan pelan-pelan. Oke, dirasa sudah pas, lalu kita crimping. Oke, kita crimping ini ya. Lalu setelah itu kita cek dengan menggunakan yang namanya kabel tester atau line tester. Di sini ada dua tipe. Untuk yang ini tipe RJ45 yang yang umum digunakan. Untuk yang ini tipe RJ11. Ini biasanya digunakan untuk telepon. Di wartel-wartel itu bisa kalian cek. Itu sebesar ini RJ11. Oke, langsung saja kita tes berfungsi atau tidak. Oke, lalu kita nyalakan. Untuk strike itu yang ini sama yang ini sama. Oke, bisa kalian lihat. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Jadi lampu yang di sini mulai dari 1 sampai 8 ini nyala semua, dan antara ini dengan ini itu sama karena kita menggunakan kabel strike. Antara ujung satu dengan ujung yang kedua itu sama. Oke, kita berhasil ya untuk membuat kabel strike. Selanjutnya kita akan membuat pengkabelan yang crossover. Oke, kita matikan dulu. Untuk pembuatan kabel yang crossover,
yaitu ujung satu dengan ujung yang kedua itu berbeda. Yang ujung satu kita awali dengan oranye putih oranye, hijau putih biru, biru putih hijau, coklat putih coklat. Sedangkan untuk ujung yang kedua itu berbeda, kita awali dengan hijau putih hijau, oranye putih biru, biru putih oranye, coklat putih coklat. Oke, kita langsung potong aja ya. Kan itu tadi kabel strap, kita potong dulu, kita buat untuk kabel cross. Oke, kita potong. Yang ujung satu biarkan, karena urutannya sudah pas, oranye putih oranye. Kita potong yang ujung kedua ini untuk pembuatan kabel cross. Oke, sudah terpotong ya, saya sisihkan dulu. Dan sama halnya seperti langkah-langkah tadi, kita kupas kulitnya terlebih dahulu. Agak alot. Oke, kita pisahkan dari lilitannya. Biar nantinya mudah untuk menata atau merapikan. Perlu kalian ingat, untuk yang crossover itu berbeda ya. Untuk yang ujung pertama tadi menggunakan oranye putih oranye, hijau putih biru, biru putih hijau, coklat putih coklat. Itu untuk ujung yang pertama. Untuk ujung yang kedua kita awali dengan hijau putih terlebih dahulu, karena kita membuat pengkabelan jenis crossover, jadi harus beda dengan ujung yang pertama. Oke, kita awali dengan hijau putih hijau, oranye putih biru, oranye putih biru ini, terus biru putih oranye, coklat putih coklat. Kurang lebih seperti ini ya. Ini dari kiri gini, hijau putih hijau, oranye putih biru, biru putih oranye, coklat putih coklat, begini ya. Oke, langsung saja kita rapikan lalu kita potong. Dengan menggunakan ini tadi ya. Panjangnya dikira-kira saja seperti tadi, sekiranya kulitnya ini bisa masuk ke konektor, dikira-kira saja. Oke, seperti ini, rapi, lurus. Lalu kita kasih konektornya, ini kita masukkan dengan perlahan. Dan jangan lupa teliti lagi. Oke, gini. Teliti lagi, hijau putih hijau, oranye putih biru, biru putih oranye, coklat putih coklat. Jangan sampai salah. Semisal kalian salah, nantinya tidak akan bisa connect. Oke. Kurang lebih seperti ini. Bisa masuk ya. Lalu kita crimping. Bisa dilihat ada bunyi krek gitu, tapi nggak keras. Mungkin di video tidak terdengar. Kurang lebih seperti ini. Jadi antara ujung pertama dengan ujung kedua itu berbeda. Bisa di zoom ya. Oke. Selanjutnya kita tes. Oke. Dengan menggunakan kabel tester atau line tester. Lalu kita nyalakan.
Oke, ini hasilnya. Jangan kaget ya, kenapa kok lampunya ini tidak sama, tidak kayak yang strike tadi. Iya, tentunya tidak sama, karena kita membuat kabel crossover, yang mana untuk warna-warna tadi tester ini menyesuaikan. Jadi untuk warna tadi yang ada di nomor 4, di sini ada di nomor 4 juga. Nah, di sini nomor 1, di sini nomor 3. Jadi sesuai dengan urutan yang ada di sini kabelnya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya untuk crossover. Makanya di sini lampunya itu pencolotan. Ya, biasa saya itu pencolotan. Bisa diamati untuk 1 sampai 8 ini nyala semua. Jadi tester ini tidak mungkin bisa bohong. Dia letaknya semisal warna oranye di sini di nomor 3, tapi di sini di nomor 1. Jadi dia akan bisa tertukar. Oke, mungkin itu dari saya untuk perakitan kabel strike dan crossover. Oke, terima kasih. Mungkin itu sedikit ilmu untuk kalian referensi bagi anak-anak yang SMK jurusan TKJ bisa mempelajari itu. Mungkin cukup dari saya. Apabila ada kurangnya atau salah dalam berkata maupun cara penyampaian kurang jelas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.